Bulan, tama ito na sa ito magtapartiga pa sa iba kasi manubuto na lagi pas kung pang pinasatas ng mga ya mura jadi bulan namin pasarili pasoro kami asahan ton si panganon si panganon si Boy saya memuhay para sa panggabi yung matong nanang-nanak namin doon na nagparumain namin ano sida tugarida sa itong malibad yun tuwata sidok na tuwa-tuwa sidok kasi pa kulang-kulang pakarahok na susunok pera dyan namin na paham di bagasang manuguton say kurang mga pinasuna masuk-masuk mga matalabata di hamong baru namin asitor langsung pamasok kamu dekat tatso baru nami Raja Simaluta mau lihat mari tuhatta mau lihat manang dihita ala di bagasan ha hipasok do hamu Roma no petani ima di ulauta di nama muhai di ulauta pala di opason rohamu mabuan anakmu na gabi helanami majalo baru nami nang gabi parumaimu dion pasatami do warna dekke sahat dekke tio dekke simudurudur sesaha mana sinakap ni rohatta tio ma no parulauta jalan mangudur di anak mangudur di boru mahitan non lau mabuan di anak kota tu bagas joroi laho mangarap pasu-pasu barbagasiong jalan dohonon nami masongon do situa dua di patiko kudur ma di tau penjitabian mana tu dia pehamu mangalaka tu si mahamu dapat parsalian jalan titip ma panopana golang-golang pangarahutna mola tu songonope ulauta di dalat da pamuhayon di ulauta apalagi bason saya gudang ma pinasuna second halo udah buat jo piring uji-ujian hamalate hod sopa orang terobanmu nebadi ale amang rebata basubadi bagasan manugoto na lituan na matapak Tuhan pandanay mahula berburu mahami jadi beruranay para basari marina mangulahon ina mamuhay ulahon nami bagasan manugoto na lituan asiro kami dihami ala Tuhan sahap ko nagkapaso-paso dito kami jalaho matong naman orangi ito nabatiru suli berbilang na lituan inalay mangulurwan yan ako nami mahan tokin na ito bagasyorobi mana mancalo masuk-masuk para masyarakat itu berita nama sama itu kan kalau nama ngaramu dihani di perdagangan suak-suak nang di akar pesta adat nasomaralo terhamal itu kan nama caro do mangalian hau partuarat nami nabidukan iyo punami itu kan hau matakton na batiuro sulila itu kan pada wabadawa kasak kapisibulis suak-suak lima itu kan sekenai nang berhak mahang itu bagas boromi mana maudurun anak nami alay jugolo mahami itu kan pangalak gogo na si pangalo siguro na itu kan jolo pasu-pasu mo na itu si pangano no na sa makorgo itu pangatan do pertodon nami perlu sa gudang do kami itu kan badiero ako jugolo siya sama do sa pangason nami itu kan asa tamahan jala tulik macarok kana pasu na tunasahan mo tani mo dati mo itu kan nangasahon mo na diskus sa kami makanya kami amin amin jadi situ masih kota orang-orang parau nara janami songrok pelabu terpatu pahami bamar jauh baita baru lagi pature hamu bok kamu ma alana brasmanan nama ngerasa lilit adormu
ma akapodai aku mitangiang namarlinangi haholongi maburuda helana minyo tikisonang manang susah buruhasia marsia juan madina umurang dihamu sai Roma tua itu jolomu modani hautonas balasaran bisa tua burju omarna todas jalan masih matua paserek maroham tutuhani sile hondamei asa sai horas Berdiri. Pengantin memasuki ruang ibadah didampingi orang tua diiringi lagu dan musik. When we first met, I got so nervous I couldn't speak. In the very moment I found the one man my life found it missing piece. So as long as I live on we'll have and hold you. You look so beautiful in and from now to last this day I'll cherish. You look so beautiful tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this dream I say goodbye. You're my every reason. You're the I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live around you'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So beautiful in white.
ketika Martin Estrada Putra Simanjuntak dan Andrea Pasaribu membentuk satu kehidupan keluarga yang baru, dan di dalam persekutuan orang percaya saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang menjadi dasar daripada pembentukan keluarga yang baru ini. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman-Mu ini boleh memberikan sukacita, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kami semua, khususnya bagi kedua calon mempelai. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat, pembacaan firman hari ini terambil dari Matius 7 ayat 24 hingga 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian bacaan kita. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Khususnya Martin dan Andrea yang berbahagia. Membangun bangunan adalah pekerjaan yang membutuhkan berbagai sarana penunjang. Seseorang yang ingin membangun rumah atau akan berusaha mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah pembangunan rumah. Orang yang akan membangun rumah pun akan mencari informasi tentang tanah dan lingkungan di mana ia akan membangun rumah.
dan harapannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Secara kemudian penulis Matius menuliskan perumpamaan tentang proses pembangunan rumah. Matius mengutip cerita Tuhan Yesus berkaitan dengan seseorang yang membangun rumah. Dikatakan dalam bacaan tadi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Penulis Matius menegaskan pandangannya bahwa pembangunan sebuah rumah masa depan itu harus diletakkan pada perkataan Yesus, yakni pada firman Allah. Firman Allah harus dijadikan landasan, harus dijadikan fondasi yang kokoh, yang kuat untuk membangun sebuah rumah masa depan. Kiasan Yesus yang dituliskan Matius ini menunjuk pada beberapa hal yang penting. Yang pertama, firman Allah harus menjadi dasar pembangunan rohani manusia. Kemungkinan besar manusia kurang mampu mengembangkan potensi kehidupannya. Setiap orang harus membutuhkan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya yang akan mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan dari esok jika ia tidak mengikut sertakan Allah dalam proses perjuangan hidupnya. Kalau mau rumah tanggamu bahagia, libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau mau bahagia, kalau mau rumah tanggamu tenang, aman dan damai, hadirkan Tuhan dalam persekutuan rumah tangga. Pasti kau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, keberhasilan keluarga dan kerja hanya tercapai bila manusia berada dalam hubungan yang baik dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah itu baik, maka pasti kalian berdua akan menikmati hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, di atas tadi saya mengatakan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Dikatakan bukan hanya orang yang menyebut Tuhan Tuhan akan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan perintah Bapa, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu biasakan hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan nanti ada masalah baru panggil Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, Tuhan dilibatkan. Kalau mau bahagia. Kadang-kadang orang percaya
Tuhan, ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, itulah yang akan memiliki kerajaan surga. Kita sadar meskipun tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman dihadapi dalam perjuangan ini. Sadarilah bahwa tidak selamanya rumah tanggamu itu akan aman-aman. Pasti satu saat akan ada kerikil kecil. Bukan batu yang besar yang akan menjatuhkan. Bukan masalah yang besar yang akan menjadi masalah atau pergumulan. Tetapi justru batu kecil itulah yang bisa menjatuhkan kita. Manakala timbul masalah dalam hidup keluarga, bawalah itu kepada Tuhan. Sebelum kesana atasi berdua, saling berkomunikasi. Kenapa sampai terjadi begini? Alhamdulillah, kalau si Martin ini biasanya pulang jam 5, pulang kerja, lalu dia pulang jam 10 malam, tanya, dari mana Bang? Tanya. Bisa saja dia bohong nanti. Bisa saja dia bilang, alhamdulillah aku lembur. Pasti kamu senang untuk lembur pada uang dia bawa pulang. Setelah tiba waktunya untuk mendapatkan lembur itu, ternyata kalau lembur dia tidak kasih kamu. Dia kasih sama yang lain. Dia kasih sama Mahmud. Tahu Mahmud muda. Waktu kita percakapan ada Papa tua. Misal Papa tua. Ini Mahmud muda. Tanya. Jangan cuma diam-diam. Jangan sampai hal itu terjadi baru ribut. Selama ini ketika kalian berkenalan dari SMA sudah sering baku marah ya? Ada baku marah nggak? Atau putus sambung? Nah, belum pernah alhamdulillah di mana? Kalau si Martin itu kan percakapan kita kemarin di sana, Martin itu kan orang pendiam katanya. Yang cewek itu alhamdulillah. Sama ceweknya alhamdulillah dengan mertuamu yang berbeda. Hadapi itu dengan tenang. Jangan sangat marah-marah, berikan senyum. Kalau aku dulu itu pas muda kayak kalian, aku berikan senyum ini hanya kepada satu orang, tapi cinta aku kasih sama kelompok yang banyak. Iya, senyum satu orang saja. Karena senyum itu mahal. Bahagia kan kalian bahagia pagi ini berseni di situ. Jangan cuma hari ini kalian duduk. Di atas tadi saya katakan bahwa tidak selamanya rumah tangga kita itu aman. Pasti ada gesekan. Sudah lihat gesekan itu? Pasti ada gosip. Gosip itu semakin digosok semakin dia sini. Makanya tuh lihat dulu pemain biola siapa itu? Idris Abi. Waktu dia gosok-gosok dia sampai sentuh mata. Karena dia dapat nikmatnya sambil digesek, sambil sini. Kemarin saya tanya, habis peneluhan nikah tinggal di mana? Mereka sudah siap. Bacaan Alkitab kemarin mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya.
Makanya kan saya bilang, karena saya bukan apa-apa, karena saya orang Toraja, jadi tidak berlaku bagi saya itu makan tak makan asal. Cuma kumpul-kumpul konten makan mampus. Ya berlaku bagi orang Toraja itu makan tak makan asal kumpul. Orang Toraja itu kan buat makan. Makanya kalau dia doa makan itu selalu dia bilang apa? Dia berdoa, ya Tuhan, berkatilah makanan yang akan kami cicipi ini. Dia ambil satu piring timun, baru dicicipi kapan habis ini. Itu cicipi. Dia sudah tinggi begini dengan baju yang tebal, kapan habisnya kalau dicicipi? Nah, karena itu berdua pasti orang tua kalian bahagia lihat, saudara-saudara kalian juga bahagia lihat. Lihat kalau saya ibu mertuamu sejuk ya. Iya. Kalau tugas majelis tidak pernah pipinya merah, hari ini juga. Luar biasa. Asal kamu tahan aja, bersabar, pasti kamu merasakan kebahagiaan. Memang Tuhan sudah jodohkan kalian berdua, yang si Martin berdiam, kamu kayak ibu mertua. Tapi itu sudah jodoh ya. Harus diterima ya. Kalau dua-dua pendiam, sepi. Atau dua-dua ribut, sepi. Nah, Tuhan kasih begitu. Karena itu pada saat ini, hadirkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan keluarga. Hanya ada satu kuncinya kalau mau bahagia. Hidup takut akan hidup takut akan Tuhan. Kalau mau bahagia, pasti kebahagiaan itu akan mengikuti kalian berdua seumur hidupnya. Amin. Aku juga amin. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga.
kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua wakil gereja Martin Estrada Putra Simanjuntak dan Lamria Pasaribu dalam perkawinan kudus dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah sekarang penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan sesi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kesudahan zaman, supaya seisi rumah tangga hidup berdasarkan firman Allah. Maka saudara dipersilakan berdiri. Untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam ketulusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan
sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus, maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Martin Estrada Putra Simanjuntak, menyambut engkau, Lamria Pasaribu, sebagai istriku dan berjanji untuk mengasihi engkau dengan kasih yang tulus, serta tetap setia dan tidak meninggalkan engkau dalam suka dan duka, selama Allah memberikan hidup kepada kita bersama, sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Lamria Pasaribu, menyambut engkau, Martin Estrada Putra Simanjuntak, sebagai suamiku dan berjanji akan untuk mengasihi engkau dengan kasih yang tulus, serta tetap setia dan tidak akan meninggalkan engkau dalam suka dan duka, selama Allah memberikan hidup kepada kita untuk bersama, sebagaimana wajib dilakukan oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Amalkan cinta kasih suami istri yang murni dan abadi. Kenakanlah cincin ini di jari manis sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu. Lamria Pasaribu, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Martin Estrada Putra Simanjuntak, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Martin Estrada Putra Simanjuntak dan saudari Lamria Pasaribu mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Jemaat kami undang berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
Tahan sebentar. Oke. Dan selamat berbagi kepada saudara berdua. Terimalah juga doa dan harapan kami melalui pemberian Alkitab. Alkitab yang berisi firman Allah kiranya menjadi dasar yang kokoh dan kekuatan yang paling tangguh dalam perjalanan bahtera rumah tanggamu yang baru. Serta terimalah surat nikah gereja sebagai tanda bahwa saudara mempelai berdua telah diteguhkan dan diberkati di tengah persekutuan jemaat. Keluarga Kawaldi Pasaribu, terimalah anak-anakmu ini sebagai bahagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihat ibumu, hormati orang tuamu, Jemaat duduk. agar maju di bumi. Mari hayatkan ibu
Tuhan Yesus pun ada di tengah keluarga.
Baik, setelah bersalam-salaman mohon bersiap keluarga ini pasangan ibu untuk mengambil foto bersama dengan Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati
suka